Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfia Laila, NRP 4222600056. Saya kelas 4 SPEB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal dari buku Fundamental Termodinamik, di mana ini adalah tugas kami pada mata kuliah riset operasional pembangkit. Di sini bisa dapat kita lihat bahwa saya mengerjakan di analyzing regenerative cycles, di mana saya mengerjakan di nomor 8.23. Uh, kita kenalan dulu apa itu Rankine cycle ya. Jadi, siklus Rankine itu adalah siklus termodinamika ideal yang menggunakan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap. Fluidanya itu biasanya berupa air dan mengalami 4 proses, yaitu pada pemanasan atau penguapan yang berada di boiler, lalu yang kedua adalah ekspansi yang berada di turbin, lalu yang ketiga ada kondensasi yang ada di kondensor, lalu ada penguapaan yang ada di pompa. Tujuan dari pengerjaan soal ini adalah untuk melihat laju perpindahan panas dari fluida kerja dari boiler ke dari dari panas boiler ke air pendingin gitu. Jadi di sini kita akan kita akan mengerjakan beberapa step-step yang ada. Yang pertama adalah laju perpindahan panas, yang kedua efisiensi termal, dan yang ketiga laju aliran massa eh, air pendingin. Jadi pada problem, jadi sebelum kita mengerjakan soal 8.23, kita akan mengerjakan problem 8.2 terlebih dahulu, di mana siklus Rankine ini tanpa regenerasi. Sedangkan di 8.23 ini ada penambahan, yaitu satu open feed water heater. Yang pertama di sini, ini adalah pengerjaan saya. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah gambarnya dan ini adalah TS diagramnya. Lalu di sini terdapat simbol, lalu di sini terdapat keterangan bahwa kita memiliki P1 tekanan, tekanan masuk dari turbin, yaitu 8 megapascal. Lalu ada temperatur masuk dari turbin, yaitu 480 derajat. Lalu ada tekanan dari kondensor sebesar 0,008 megapascal. Lalu ada daya bersih pembangkit, itu adalah 100 megawatt. Lalu kita akan melihat delta T dari soal ini, yaitu 20 derajat Celcius. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik 1 atau masuk turbin. Di superheated kan ininya. Jadi ini di superheated. Nih dikerjakan. Lalu kita mengecek terlebih dahulu titik satunya itu yang masuk pada turbin. Yang masuk adalah kita lihat dari tabel uap ya. Dari 8 megapascal itu 480 sehingga mendapatkan H1 sama dengan 3446,4 kilojoule per kilogram. Lalu S1-nya didapatkan 8,88836 kilojoule per kilogram Kelvin. Lalu titik duanya itu eh, isentropik, yaitu yang keluar turbin. Yang tadi kan masuk, yang sekarang yang keluar. Lalu yang keluar itu pada tekanan 0,008 megapascal, yang mana nanti yang keluar dari turbin itu akan masuk ke kondensor itu. Jadi proses ini ada di isentropik. Jadi S2 sama dengan S1. Jadi kan sudah didapatkan ini S1 sebesar ini. Jadi nanti S2-nya juga bakalan sebesar ini karena sama. Lalu yang langkah pertama yaitu cek sifat uap jenuhnya terlebih dahulu, di mana kan 0,008 MPa. Lalu itu dicari HF di tabel itu, HF sama dengan didapatkan HF-nya itu sama dengan HF-nya sama dengan 173,87, HFG-nya 2406,0, SFG juga. Lalu itu X2-nya. S2 sama dengan SF plus X2S
SFG. Lalu diinterpolasikan. Interpolasikan itu dari tabel superheated 0,008 megapascal di antara temperatur 120 derajat Celcius sampai dengan 160 derajat Celcius, di mana ini mendapatkan H2 sama dengan eh, 2578,9 ditambah 215,2 yang mana menghasilkan H2 sama dengan 2787,12 kilogram per joule. Tuh. Lalu H2 itu sudah diketahui ya. Lalu nanti kita akan menentukan titik yang ketiga yaitu keluaran dari kondensor. Keluaran dari kondensor itu kan saturasi liquidnya itu adalah 0,008 mdA. Lalu didapatkan bahwa H3 sama dengan HF yang mana 173,87 kilojoule per kilogram. V2 itu sama dengan VF, V3 sama dengan VF itu sama dengan 0,00100884 meter kubik per kilogram. Lalu nanti kita akan menghitung keluaran pompanya ya. Ini keluaran pompa yang ada di sini. Yang mana WP kerja pompa sama dengan VF buka kurung P4 min P3 yang didapatkan 0,00010084. Lalu mencari H4 ini, H4 adalah H3 ditambah kerja pompa. Yang mana 181,93 ditambah 8,0 ini dan hasilnya menjadi 188,13 kilojoule per kilogram. Lalu kita akan menghitung kerja dan panas per kilogram uap. Lalu selanjutnya ya seperti itu perhitungannya. Lalu selanjutnya ada hitung laju energi efisiensi yang mana itu adalah M dot sama dengan ya ini. M dot sama dengan Q out per CP delta T sama dengan 386,349 kali 4 kali 18 kali 20 di mana menghasilkan 4,623 kilogram per second dijadikan kilogram per hour itu adalah 1,664 kali 10 pangkat 7 kilogram per hour gitu. Jadi sebelum mencari key out, sebelum adanya key out, kita akan mencari key out kondensor terlebih dahulu di mana embed ini sama dengan H2 min H3. H2 kan sudah diketahui di atas. Itu adalah 148,98 dikali 2767,12 dikali 2767,12 dikali 173,87 hasilnya 386,349 kilowatt. Lalu untuk efisiensinya itu adalah kan efisiensinya itu kan mintanya 100%, tapi kan tidak mungkin. Karena di soal ini dimintanya itu isentropik efisiensinya 80%, maka yang dicari di sini adalah kekurangannya seperti itu. Jadi 100.000 ini dari yang sudah diketahui di sini 1.000 dibagi 486,349. Jadi itu dari Kiin ya. Ini dari efisiensi itu dari Kiin. Jadi dari kalor masuk di mana Kiin ini adalah M dot dikali In gitu. Begitu. Jadi hasilnya adalah 486,349 dijadikan megawatt 486,35. Jadi untuk mencari M dot juga ini adalah 100.000 dibagi 67,22 kilojoule per kilogram hasilnya ini. Seperti itu. Kerja turbin ini ya. Tadi sudah dijelaskan. Lalu setelah selesai di 8.2, ya 8.2 di problem 8.2, 8.2 ada di sini. Jadi eh, superheated vapornya itu dari 8 MPa ya dan 480 derajat Celcius. Lalu sekarang akan menghasilkan 8.23. Di mana 8.23 ini
menggunakan ranking cycle dengan satu open feed water heater pada tekanan 0,7 megapascal, di mana H1-nya itu didapatkan 3446,4 kilojoule per kilogram. Lalu S1-nya pasti didapatkan 8,836. Lalu tekanannya ada di 0,7 MPa, temperaturnya ada di 440. Lalu temperatur eh, outlletnya itu 500 S, dan hanya didapatkan seperti ini, dan yang 440 juga seperti ini dari tabel yang berada di buku Fundamental Thermodynamics. Interpolasi diinterpolasikan seperti ini, jadi mendapatkan H3 di mendapatkan H3 sama dengan 1,87 kilojoule per kilogram. Lalu kita akan menghitung pompa satu, yaitu kerja pompa. Kerja pompa itu kan VF dikali 0,7 dari tekanannya dikurangi 0,008 itu tekanan yang diinginkan ya, di ini di soal dikali 1000. Lalu didapatkan 0,698 kilojoule per kilogram. Ini kerja pompa. Lalu dihasilkan H4 sama dengan 174,568 kilojoule per kilogram. Lalu ini adalah feed water heaternya. H plus 1 min Y dikali H4. Ini feed water heater out dikali HF dan kerja out. Jadi HF-nya itu 679,22 kilogram. Jadi WH itu kan ini kan 1 min Y itu WH. Jadi untuk mencari WH itu kerja kerja dari H-nya ya. Jadi kita nyari ini dulu. Jadi WH itu cara nyarinya seperti ini. HF out min H4, HX, H input, HF input min H4 min H out min H4 gitu. Jadi ini yang didapatkan yaitu 0,1619, jadi 16,19%. Lalu ada pompa yang kedua. Jadi karena ini ada feed water heater ditambah feed water heater, jadi dari pompa itu tidak langsung masuk ke boiler, tapi dia ada cabangan lagi yang nantinya eh, jadi gambarnya seperti ini. Jadi karena di sini ada pompa, jadi pompa kan masuk sini. Seharusnya pompa kan masuk ke sini, tapi masuk ke boiler. Tapi karena ada feed water heater, jadi ini masuk ke feed water heater terlebih dahulu. Lalu dari feed water heater ini nanti masuk lagi ke turbin untuk diekspansi lagi. Lalu yang sudah menjadi uap nanti masuk lagi ke boiler. Jadi sampai mana? Nah, sini. Nanti sekarang kita hitung net kerja. Net kerja itu kayak seluruh kerjanya dari 8.2 dan 8.23, yaitu kerja net itu sama dengan W turbin, kerja turbin dikurangi kerja pompa total. Jadi kan pompanya ada dua karena dia ke boiler dan dia juga ke feed water heater yang ke turbin seperti itu. Yang mana kerja turbin ini 576,38 dikurangi 7,0361, lalu hasilnya 569,344 kilojoule per kilogram. Lalu Q-in-nya itu adalah 1 min WF dikali H1 dikali HVW, yang mana dihasilkan 74,7828 kilojoule. Ini adalah Q-in yang hasil dari Q-in. Lalu dihitunglah M dot. M dot itu 100.000 seperti yang di atas dikurangi 569,344. Yang mana 569,344 ini adalah kerjanya gitu. Lalu didapatkan 175,64 kilogram per second. Lalu dihitung Q-in-nya itu M dot dikali Q-in. Jadi M dot-nya itu kan ini 175 kali 2297, ini Q-nya ini dihasilkan adalah 403,573 kilowatt. Lalu efisiensi termalnya adalah 100 dibagi 403,57, di mana efisiensi termal itu adalah rumusnya 100 eh, yang ada di soal itu dibagi dengan Q-in yang dihitung adalah 24,78%. Lalu di sini ada Q out, ini kurang jelas tapi masih bisa dibaca. Jadi Q out itu sama dengan Q in min 100.000, di mana hasilnya adalah 303